Saya record dulu ya. Oke. Pada hari ini kita akan mensosialisasikan kepada teman-teman mengenai, penulisan laporan magang industri yang, sudah teman-teman laksanakan sejak bulan April. Oke. Nah, di sini sudah turut hadir juga bersama kita Pak Dian Ade Kurnia, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Mungkin sebelum ke Pak Dian, saya jelaskan sedikit dulu ya, Pak, izin tentang, magang industri yang kita laksanakan. Sebentar. Oke. Oke, nah sini saya jelaskan sedikit ya mengenai magang industri atau yang merupakan salah satu program kampus Merdeka Belajar. Jadi proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi student centered learning namanya gitu. Jadi konsep kampus Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Jadi melalui program Mereka Belajar ini, hard skill dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Nah, jadi program kampus Mereka Belajar itu ada 8. Nah, salah satunya magang industri yang sudah teman-teman lakukan. Gitu. Nah, dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, untuk di IKMI sendiri, pelaksanaan magang industri untuk teman-teman prodi TI dilaksanakan selama 3 bulan, periodenya bulan April sampai Juni 2021. Nah, untuk teknis penyusunan laporan magangnya, teman-teman kan sudah melaksanakan ya dari bulan April sampai bulan Juni. Jadi minggu-minggu ini mungkin ada teman-teman yang sudah akan selesai magangnya dan juga ada teman-teman yang kemarin telat dan baru akan selesai di bulan depan. Nah, teman-teman, untuk laporan magangnya, teman-teman bisa menyusun laporan magang secara individu atau kelompok. Kelompok maksimal 3 orang. Jadi kalau teman-teman magangnya di tempat magang ada 4 orang yang bersama-sama, boleh berdua-berdua atau misalnya ada yang mau menyusun sendiri silahkan. Jadi ada yang satu orang, ada yang bertiga gitu. Silahkan disesuaikan saja kelompoknya sesuai dengan tempat magang, namun tidak lebih dari 3 orang. Gitu. Jadi kalau misalnya bertujuh ya dibagi bertiga, berdua-berdua atau berdua-berdua. Kemudian misalnya satu orangnya mau sendiri aja menyusun laporan magangnya mangga. Yang penting intinya tidak boleh lebih dari 3 orang ya. Nah, kemudian teman-teman melakukan bimbingan penyusunan laporan magang dengan dosen pembimbing itu minimal 6 kali sesuai dengan periode bimbingan yang telah ditentukan oleh program studi. Nah, kemudian teman-teman mengumpulkan laporan magangnya selambat-lambatnya 3 minggu setelah dimulainya semester 8. Nah, nanti kita akan lihat ya timeline yang di bawah. Kemudian, teman-teman yang belum mengumpulkan laporan magang tidak diperkenankan untuk melanjutkan penyusunan skripsi. Jadi perlu teman-teman tahu untuk syarat nanti di semester 8 ada penyusunan proposal skripsi atau pengumpulan laporan skripsi.
itu teman-teman harus selesai dulu, menuntaskan dulu mengumpulkan laporan magang, salah satu persyaratannya. Selain itu ada persyaratan mengenai nilai, mata kuliah, dan lain sebagainya. Nah ini periode bimbingan magang yang harus teman-teman ikuti gitu. Jadi untuk pelaksanaan bimbingan di bab 1 dimulai di bulan Juni minggu keempat atau di minggu depan tepatnya ya. Kemudian di bab 2 dilaksanakan di bulan Juli minggu pertama. Kemudian bimbingan bab 3 teman-teman laksanakan di minggu kedua dan sampai dengan minggu ketiga di bulan Juli. Bimbingan bab 4 teman-teman laksanakan di bulan Juli minggu keempat. Kemudian pengumpulan laporannya sampai dengan Agustus minggu ketiga ya ini. Kemudian ini adalah yang perlu teman-teman perhatikan di laporan magang. Yang pertama diantaranya adalah tata tulis. Tata tulis itu mengenai ukuran kertas, jenis huruf, jarak baris, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah isi laporan magangnya. Laporan magang itu isinya terdiri dari bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Kemudian ada formulir-formulir yang sebagai kelengkapan laporan magang teman-teman, seperti daftar hadir kegiatan magang, kemudian lembar evaluasi, kartu bimbingan, dan juga ada sertifikat magang. Nah, semua ini ada di buku panduan magang yang bisa teman-teman ambil di BAK atau sudah tersedia juga soft copy-nya bisa teman-teman download di website Prodi TI. Oke, gitu mungkin dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dulu oleh Pak Dian. Ya. Baik, terima kasih Mbak Gita. Saya pakai HP ini Mbak, jadi ya. Kalau nanti kebagian untuk menjelaskan bab-bab itu, minta di-share aja ya? Ya, boleh Pak. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya dan semoga kesempatan sore ini adalah menyampaikan tentang isi atau apa yang harus disampaikan di dalam laporan itu diikuti oleh semuanya, tetapi yang baru gabung, ini adalah 74 dari 140. Disinilah terkadang saya mohon maaf, suka rewel, kemudian suka merasa prihatin, kalau ada menyampaikan seperti ini, terkadang tidak sampai dengan sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya nih, teman-teman, kalau ketika ada hal seperti ini, karena ini adalah merupakan juga program kita bersama, seharusnya teman-teman juga mendengarkan, ikuti dalam apapun ininya ya, apakah itu melalui handphone dan seterusnya. Ya, jadi mengajaklah kepada teman-teman yang nanti kita akan kerjaan 2 kali nih Mbak Gita. Jadi tolong coba kita ini lagi 77 orang yang mengikuti, yang tidak mengikutinya ada berapa orang. Ya. Jadi karena apa? Karena ini tadi sudah dijelaskan bahwa apabila tidak menyampaikan laporan atau membuat ini adalah menjadi salah satu bagian dari skripsi kita, ya artinya syarat ya. Dan teman-teman ini adalah merupakan tinggal satu langkah lagi untuk mengikuti atau menyusun laporan ya untuk menjadi seorang sarjana komputer. Jadi semoga jangan mulur lagi lah gitu ya. Jadi sebetulnya banyak aspek yang menjadikan kita kenapa tidak nyampe, kenapa tidak sesuai target, kenapa tidak tepat waktu, ya karena salah satunya mungkin faktor dari diri kita sendiri. Walaupun dari sisi kami tidak akan pernah nyerah untuk selalu menguprak-nguprak ya
tahu bahasa menguprak-uprak ya. Artinya memotivasi, menyampaikan ayo gitu kan ya, kita ini kan, tetapi bukan berarti juga Anda mengambil jalan pintas ya. Oke, silakan Mbak Gita di share saya kira ya. Saya akan perlu jelaskan apa sih yang harus diisi oleh kalian. Nah, ingat bahwa ini adalah laporan, bukan skripsi ya. Jadi laporan magang industri, walaupun kita masih, ini adalah sederhana, ya. Kita masih menggunakan konsep MBKM, mungkin belum 100%. Tetapi angkatan sebelum yang akan datang itu benar-benar kita akan sempurnakan. Nah, di sini terdapat judul laporannya seperti ini, walaupun ya artinya saya masih pernah mendengar apa yang saudara kerjakan tidak sesuai dengan bidang saya. Nah, seharusnya itu juga menjadi suatu garapan kita, apa namanya, mereka juga harus tahu tentang profil atau misalnya kompetensi yang saudara miliki. Jangan sampai misalnya saudara magangnya di pos jadi tukang cap atau jadi tukang ini, padahal saudara resource-nya adalah bisa melakukan sesuatu, entah itu membangun aplikasi, kemudian mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang IT. Nah, itu jadi problem juga ya, sehingga pada saat diminta laporan, apa ya saya judulnya, karena saya sehari-harinya nggak seperti ini. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itulah gitu ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Baik, ini adalah laporan magang, ini judulnya, judul laporan magang dalam bahasa Indonesia ditulis secara simetris. Ya, saya terus terang saya rewel di sini. Kenapa? Karena tidak sedikit yang word-nya juga ngetiknya acak-acakan. Oleh karena itu, ayo berlatih lagi ya. Berikutnya, ini ada logonya seperti ini. Kemudian ada apa namanya, tahun, ya ada jam sekolahnya. Kemudian ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini yang pertama adalah pengesahan dari pembimbing perusahaan instansi. Nah, tolong dari sekarang siapa sih pembimbing Anda yang di sana? Itu yang mengarahkan, yang membimbing Anda, itu juga dari mulai sekarang diinventarisir ya. Nama lengkapnya, kalau ada gelarnya apa, kemudian kalau dia ada nomor induk, baik itu NIP kalau misalnya PNS, kalau misalnya bukan PNS itu adalah nomor induk karyawan, bukan nomor induk KTP ya, awas. Nomor induk karyawannya. Kemudian kapan ini dilakukan? Biasanya ada 2 cara ya. Biasanya setelah selesai dari kita baru cap perusahaan. Ya biasanya begitu biasanya. Jadi selesai dari pembimbing internal yang di IKMI, kemudian nanti dicap di sana. Lalu lembar pengesahan kedua, ya lembar pengesahan kedua itu adalah sama, tapi di sini ditandatangani oleh pembimbing yang ada di kita. Ya, jadi pembimbingnya adalah 1 orang, ya. Ya betul ya, begitu ya? 1 orang ya. Ya, Pak. Ya oke, kemudian berikutnya itu ada NIDN, ya NIDN-nya dicatat jangan sampai salah, kemudian nama juga jangan sampai salah, begitu juga gelarnya. Kadang-kadang saya masih menemukan gelar misalnya Dian Ade Kurnia M.Com, K-nya tuh huruf kecil, OM-nya huruf besar. Ada juga udah lama 4 tahun kenal dengan saya, Dian Ade Kurniawan ya. Jadi saya harus ngebubur putih, ngebubur merah lagi ya karena namanya diganti ya. NIDN jangan lupa ya. Jadi Anda harus hafal. Lalu ini lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini adalah mungkin ada sedikit Mbak Gita, jadi disahkan bukan disetujui oleh ketua tapi mengesahkan ya sifatnya pimpinan itu adalah mengesahkan. Ya, Pak. Ya, ya. Kemudian diketahui oleh ketua program studinya. Ya. Kemudian di situ nggak ada NIDN-nya Mbak Gita, harusnya ada ya di situ.
Berikutnya adalah berikutnya kata pengantar. Ini sudah dikasih contekannya, ya. Mana coba kata pengantar? Tetapi boleh dikembangkan, artinya gitu ya. Jadi silakan saudara bisa mengembangkan, namun yang tidak boleh saudara ubah itu adalah nama program studi, ya tetap harus ada program studi teknik informatika. Kemudian urutan, ya urutan terima kasih. Yang pertama ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, walaupun sekalipun misalnya pacar yang Anda nomor wahid bagi Anda, tapi tolong dalam hal ini di kata pengantar jangan ditulis di nomor pertama ya. Jadi silakanlah ditulis di nomor barangkali ketujuh ya, yang spesial ya, setelah dosen pembimbing ya. Oke, berikutnya silakan. Daftar isi, nah ini biasanya ini pakai otomatis nanti ya. Kemudian daftar tabel itu juga harus ada, daftar gambar, daftar lampiran. Nah ini jika ada ya, saya kira pasti ada lah. Karena apa? Karena lampiran itu di situ ada yang namanya daftar hadir, itu harus ada Mbak. Jadi daftar hadir, kemudian surat, ayo suratnya kemanain ya. Di situ kemudian data-data yang diperlukan. Nah sekarang masuk kepada bab 1 pendahuluan. Nah apa yang isinya di sini? Yang pertama di pendahuluan ini adalah ada latar belakang. Di sini Anda apa yang harus dijelaskan? Nah, yang berikut apa yang harus dijelaskan itulah berisi penjelasan alasan pelaksanaan magang, alasan pemilihan perusahaan, tempat magang, latar belakang dikaitkan dengan progres magang industri kampus Merdeka, belajar Merdeka. Nah, saya kira ini juga perlu dibekali pedoman-pedoman MBKM yang ada dari Dikti ya. Jadi magang, nah, biasanya nanti Anda harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bla 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 bla. Nah, ini akan diarahkan oleh pembimbing akademik. Nah, kemudian apa tujuannya ya? Tujuannya di situ Anda sudah pinter kalau mengikuti mata kuliah metode penelitian, kata-kata tujuan itu adalah untuk. Nah, itu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa ya. Tidak ada rumusan masalah di sini ya, karena kita bukan penelitian ya. Jadi kita menceritakan, menyampaikan, menulis apa yang kita temukan di sana ya, intinya gitu. Manfaatnya apa ya? Berisi penjelasan manfaat dilaksanakan. Kemudian ruang lingkup apa saja yang Anda kerjakan di sana. Ya, jadi misalnya Anda itu masuk dalam sebuah company atau perusahaan. Nah, ruang lingkupnya Anda, oh saya mengerjakan di bidang penjualan. Penjualan apa saja? Nah, Anda jelaskan di situ. Jadi ruang lingkupnya lakukanlah atau tulislah sesuai dengan batasan-batasan yang disesuaikan dengan konsentrasi yang Anda pilih ya. Nah, oleh karena itu ini saya juga khawatir banget ketika ironis ketika apa yang Anda kerjakan di sana ruang lingkupnya tidak sesuai dengan konsentrasi, tapi paling tidak ada yang bersinggungan. Dan selama ini Anda wawancaralah ke sana ya, ke pihak sana. Berikutnya, nah ini gambaran umum. Bab kedua. Halo? Halo, Masuk ke ada bab ya. Pak, itu nanti diupload nggak Pak? Iya, ini saya lagi jelaskan. Ya, itu nanti Mbak Bogita. Berikutnya adalah ini kan ada bukunya nih sebetulnya. Makanya tadi silakan bukunya diambil. Udah Dulu-dulu kan di-upload Pak di website Prodi TI buku ya, panduan sama template. ya. Berikutnya adalah gambaran umum perusahaan. Ini bab 2. Yang ada di situ adalah tentang profil perusahaan. Ini menyangkut tentang sejarah singkat, ya, logo perusahaan, visinya apa, misinya apa, program kerjanya apa, lingkup pekerjaan perusahaan itu di bidang apa, pencapaian yang pernah diraih atau prestasi, itu adalah profil, ya. Jadi tidak perlu juga Anda profil perusahaan itu 10 lembar ya, nggak perlu. Cukup misalnya 1 lembar sampai dengan 2 halaman ya, itu untuk menceritakan tentang profil. Berikutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah Anda buat
serapih mungkin. Nah, di dalam manajemen kan ada yang namanya struktur organisasi itu apa namanya staff atau staffing atau lini kan gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan job deskripsinya Mbak Gita. Jadi job deskripsi di setiap bidang itu harus disertakan. Nah, lalu nanti Anda harus ada keterangan di mana, dilingkari, di mana Anda posisinya. Kan struktur organisasi itu ada banyak ya, misalnya, tetapi di situ Anda harus ada border. Saya mengerjakannya atau misalnya melakukan magangnya ini adalah di sini, di bagian ini. Supaya apa? Supaya kita ingin melihat bahwa kesesuaian Anda di bagian organisasi itu apakah sesuai atau tidak. Berikutnya lokasi dan pelaksanaan kerja, lokasi dan unit ya. Beri penjelasan mengenai unit pelaksana. Nah, tadi secara struktur Anda dilingkari, artinya dikasih ciri. Secara detail Anda dijelaskan di bagian lokasi. Ya. Kemudian apa saja pekerjaannya. Nah, coba Anda ingat-ingat itu, pekerjaannya diurai. Bila perlu di sini pekerjaan Anda dikasih diagram alir. Saya mengerjakan misalnya membuat ini seperti ini flow-nya. Workflow namanya ya, workflow-nya. Ya. Berikutnya bab ketiga. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Deskripsi kegiatan magang di sini bagian 31 ya, di pembahasan ini ada satu deskripsi kegiatan magang. Di sini harus kita berikan penjelasan aktivitas pekerjaan yang dilakukan selama kegiatan magang di perusahaan instansi secara rinci dan jelas. Ya, 3 bulan Anda harus bisa merekam sebetulnya apa saja ya. Bila perlu Anda workflow-nya lakukan di situ, gambarkan ya. Lalu mesti pada selama 3 bulan ini ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Ya. Misalnya di sini ada fasilitas kurang memadai dalam pelaksanaan kerja atau kurang koordinasi antara bagian di perusahaan atau instansi. Atau juga kalau misalnya Anda melihat sebuah sistem yang tidak berjalan dengan baik, yang tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan, itu menjadi satu problem Anda di situ. Nah, oleh karena itu, kira-kira apa teori yang berkaitan dengan pekerjaan selama ini? Oh, ternyata tinjauan teori atau kajian pustaka yang harus mendukung terhadap permasalahan yang ada itu adalah saya harus mengambil definisi atau pengertian daripada sebuah theoretical kan gitu. Nah, berikutnya dibahas ya. Jadi pembahasan itu adalah merupakan penjelasan aktivitas pekerjaan yang dilakukan selama kegiatan magang di perusahaan instansi secara rinci dan jelas dikaitkan dengan teori yang telah dicantumkan pada subbab 3. Jadi 3,3 ini adalah menentukan tentang acuan yang digunakan pada saat Anda pembahasan apabila Anda misalnya gini, berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka nomor 1 nih, misalnya tentang kinerja. Nah, kinerja itu sebuah kinerja karyawan di sana, SDM-nya dia memiliki misalnya sebagian besar memiliki kompetensi, misalnya ada 10. Dari 10 orang memiliki 8 orang memiliki kompetensi bidang IT, 2 orang tidak memiliki kompetensi IT. Nah, sementara perusahaan itu adalah perusahaan IT misalnya. Dan dilihat dari kajian teori, maka SDM yang kurang misalnya kompetensi di bidang IT, maka ini harus dilakukan suatu pengembangan atau pelatihan
peningkatan sumber daya karena dikaitkan dengan sebuah teori organisasi yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan, nah gitu. Jadi harus selalu dikaitkan ke sana, ya. Itu di pembahasan. Kalau misalnya Anda lakukan di sini, ada satu rancangan sistem yang saudara buat di sana, Anda lakukan. Ya, kenapa Anda melakukan rancangan sistem? Karena ini adalah sebetulnya untuk menjawab permasalahan yang ada di sana, karena sebuah sistem itu harus dirancang dengan baik menurut sebuah teori yang dinyatakan oleh si ini. Harus dilakukan perancangan sistem sebelum melakukan implementasi. Itu pembahasan ya. Jadi langsung kepada apa sih aktivitas Anda di sana ya. Nah, bisa saja Anda di situ hasilnya nanti ada hasilnya nggak di sini? Ya, ada hasilnya itu ada grafik, ada tabel dan seterusnya, gitu ya. Nah, bab berikutnya adalah apa nih? Penutup, ya. Jadi penutup itu adalah merupakan sebuah kesimpulan di mana kesimpulan di sini adalah hasil pembahasan laporan magang, ya. Dan apabila ada hal-hal yang sifatnya kita mau rekomendasikan atau disampaikan kepada perusahaan, maka disampaikanlah di saran, ya. Nah, mungkin Mbak Gita ada sedikit di bab 3 juga kita tambahkan juga pembahasan dan hasil. Jadi nanti di 35 itu adalah ada hasil. Hasil dulu ya, sorry. Hasil, bab 3 itu hasil dan pembahasan, di 34 itu adalah hasil, di 35 itu adalah pembahasan. Jadi itu adalah pembahasan, Mbak. Jadi di 35 itu adalah pembahasan, di 34 itu adalah hasil, sehingga di bab 3 itu adalah hasil dan pembahasan. Kenapa? Karena kita harus, nah berarti kan di hasil itulah berisi tentang hasil dari pekerjaan. Sedangkan pembahasan adalah berisi penjelasan aktivitas pekerjaan. Begitu, kemudian semuanya ini harus diorganisasikan. Berikutnya adalah daftar pustaka ya. Oke, sorry. Daftar pustaka, nah tolong Anda harus juga menguasai tentang Mendeley, ya. Kemudian mengorganisasikan Mendeley, apa itu? Itu adalah nanti akan mengorganisasikan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi sumber referensi kita. Apa yang dimaksud dengan sumber referensi yang ada di kita? Tentunya bisa saja pedoman, bisa saja buku petunjuk di perusahaan, bisa saja teori atau buku yang ini ya, bisa saja artikel ya. Jadi tidak pure artikel ya dalam hal ini. Jadi di referensi itu Anda bisa mengambil referensinya adalah biasanya kalau di perusahaan ada juklak, juknis, bisa juga peraturan atau regulasi, bisa juga di situ buku yang menunjang ya terhadap topik yang kita ambil, bisa juga artikel. Jadi sehingga berdasarkan referensi inilah kita men-citation sebuah pendapat, sebuah teori, sebuah gagasan itu bukan berasal dari kita, tetapi berasal dari berreferensi yang kita miliki, ya. Nah, jangan lupa juga bahwa stylenya itu adalah American Psychological Association 7th edition. Nah, kalau saya lihat, coba ada contohnya nggak, Mbak, di sini? Jadi di Word, nggak ada ya? Ada. Nah, referen. Jadi ketika reference, ya, Anda pastikan itu harus sudah terinstall dengan Mendeley, ya, harus sudah terinstall dengan Mendeley. Kemudian Anda juga harus mengorganisasikan Mendeley. Nah, pada mata kuliah saya itu kan diajarkan ya tentang bagaimana cara mengorganisasikan file di Mendeley. Ya ini contohnya nih.
Jadi American itu seperti ini. Jadi ada nama, kemudian ada tahun, ada judul. Ya, sehingga citationnya itu nanti tidak numerik, tetapi ada nama, ada tahun biasanya gitu. Ya. Terus berapa banyak referensi yang Anda gunakan? Yaitu sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin lah kalau hanya 5 ya, paling tidak kan 10. Anda kan pasti banyak juga yang harus dirujuk gitu ya. Begitu teman-teman menjadi penjelasan panduan ini, dan nanti akan lebih intensitasnya, tadi sudah dijelaskan mengenai babnya kapan. Jadi tolong teknik dalam bimbingan ya itu satu persatu kalau pengen ini. Misalnya bab 1 dulu Anda kerjakan nih. Berarti mulai besok atau nanti malam Anda sudah mengerjakan tentang bab 1 kalau sudah ketemu topik ya. Topiknya sudah jelas, misalnya ada di perusahaan itu ya. Nanti tinggal apa sih yang menjadi problem di dalam topik tersebut. Maka saudara kerjakanlah di latar belakang. Di latar belakang itu sebetulnya paragraf pertama itu menceritakan tentang istilah ya, istilah ya. Jadi istilah apa topik tersebut. Kemudian mengapa topik tersebut dikaji. Nah, di paling kedua paragraf terakhir itu biasanya problemnya apa. Nah, baru di paragraf terakhir itu kenapa Anda mengambil judul tersebut. Ya, misalnya kenapa Anda tertarik ya. Nah, gitu ya. Jadi tetap ada latar belakang ya, berawal dari latar belakang itu adalah dari sebuah topik yang ada di dalam tempat Anda magang. Itu saja secara ini, terima kasih. Silakan nanti kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dian atas penjelasannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin masih bingung, masih ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan melalui chat atau teman-teman bisa raise hand, nanti kita panggil namanya. Oke nih, yang pertama ada Algi Prayogo. Mas Algi. Izin bertanya ini untuk penjelasan ini nggak diupload nggak untuk videonya. Soalnya Ya. biar bisa jadi referensi untuk pas pengerjaan juga gitu. Iya Mas, kita udah record, nanti kita upload ke YouTube. Oke, makasih Mbak. Ya, selanjutnya Mbak Rubangnya. Mbak Rubangnya. Iya, Bu. Ya, Mangga. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu, izin bertanya. Kan tadi di situ ada kayak struktur. Kan tadi di situ ada pengisian struktur organisasi yang ada di perusahaannya. Itu tuh kayak struktur apa ya? Selengkapnya di perusahaan apa di bidang yang kita ruangan yang kita tempati sendiri mati aja gitu. Jelas nggak, Bu? Lengkap, Mbak. Lengkap di perusahaan. Nanti kan tadi kata Pak Dian untuk bidang yang Mbak tempat magangnya silakan dilingkari tempatnya di bagian mana gitu. Di bagian ini maksudnya strukturnya Oh iya Bu, terus juga tadi yang Ibu presentasi kalau bisa PPT-nya nanti di-share di grup Bu. Iya Mbak. Oke Bu, makasih. Oke, Mas Suhari. Halo, selamat sore Bu Padian. Mau nanya masalah laporan magang ini ada batas ininya nggak Pak? Page-nya berapa sama berapa katanya? Oke, saya langsung jawab ya. Ya, memang tadi sempat didiskusikan. Ya, kita mulai kalau skripsi, ini kalau skripsi ya, patokan skripsi. Skripsi itu 100 itu minimal. Jadi nanti tolong kalau Anda mau skripsi, saya tidak mau lagi
kering akan suatu kalimat ya pembahasan. Itu kalau skripsi. Nah, karena ini adalah laporan, maka 60%-nya dari skripsi. Jadi berapa tuh, Mas? Ya 60 berarti, 60. Pak. Kalau 100. Ya, 60. Tapi bukan berarti lampirannya yang 40 isinya 20 ya. Iya, Pak. Ya. Lampirannya malah banyak, isinya malah sedikit. Nah, itu ya. Coba Anda mulai nih latihan. Nyampe nggak 60 kira-kira? Nanti 60 spasinya 4. Ada nggak spasi 4? Spasinya itu 2 kan ya? 2 ya, Bu Gita ya? Ya. Ya. Kalaupun tidak 60, Anda bisa ngetik nyampe nggak 50. Nah, di mana porsinya? Itu kan ada berapa bab? Ada berapa bab? 4 ya. 4 bab. Nah, bisa saja di situ yang lebih proporsionalnya adalah pada gambaran perusahaan. Ini harus lebih ini karena magang itu kaitannya dengan mitra ya. Jadi di dalam gambaran di bab berapa tuh? Bab 2. Bab 2 ya. Bab 2 dan mengenai pembahasan. Jadi selama 3 bulan itu Anda memang harus melakukan sebuah kajian ya apa yang dilakukan ya. Kemudian di gambaran perusahaan pun di situ organisasinya itu tadi saya jelaskan kembali, organisasinya adalah organisasi perusahaan. Dari organisasi perusahaan itu di situ nanti ada bidang yang telah kita lakukan yang telah kita kerjakan di posisi di mana. Nah, di bagian perusahaan itu ada yang namanya tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ya, maka disitulah Anda jelaskan secara detail. Ya. Kemudian di hasil dan pembahasan pun juga sama. Anda secara detail yang harus diinikan. Ya. Jelas ya. Jadi sehingga 60 itu 50 paling tidak itu bisa menjadi suatu report lah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, selanjutnya Mas Java Ulhak. Ya, selamat sore Pak Dian. Sore. Sebelumnya maaf tadi nggak ngikutin dari awal, saya masuk agak telat. Barangkali tadi udah dijelasin, mau nanya soal masalah judul laporan magang Pak. Untuk kelas sore kan kebanyakan mereka udah pada kerja nih, dan terus job desk mereka itu nggak sesuai sama jurusan, ada yang kayak gitu, termasuk saya. Nah, untuk penyusunan laporannya, judulnya itu itu harus relate sama jurusan atau sesuai job desk saja Pak? Mohon pencerahannya Pak. Oke, untuk bisa melakukan konsistensi, relevansi antara kompetensi Anda, Pak, jurusan Anda dengan laporan itu harus match. Sekalipun Anda tidak di situ kerjanya. Dan seharusnya selama 3 bulan paling tidak Anda tuh punya gambaran secara mungkin berapa persen dari apa yang akan kita usung. Harusnya kan begitu ya. Misalnya nih, contoh kompetensi Anda itu apa? Ini siapa namanya nih? Java Pak. Siapa? Java. Hasanuddin. Java. Kamu kok? Java. Ya. Kamu punya kompetensi apa di IT? Saya tanya dulu. Untuk sekarang saya di jurusan multimedia Pak. Ya, iya, dari multimedia itu Anda punya keahlian apa? Edit video. Nggak ada. Nah, edit video. Ya. Nah, sekarang di perusahaan Anda itu kira-kira Anda ngerjakan apa sekarang? Saya jadi kurir Pak. Gimana ya dikaitkan video dengan edit kurir ya?
Makanya agak bingung juga sih Pak. Nah, iya, karena Anda tidak memperkenalkan diri bahwa saya itu tolong dikasih job ini kan gitu. Harusnya kan begitu. Jadi saya lagi magang nih, tolong sekian jam saya harus mengerjakan itu kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, pantas nggak kira-kira Anda kurir gitu ya? Eh, Dikaitkan apa? Itu memang harus ada konsistensi, ada relasinya gitu ya. Ya, jadi ini juga menjadi apa nih ya? Kurir. Sementara kan di situ kan apa yang Anda kerjakan di situ kan ya, harapannya kan kita tuh sebetulnya sesuai dengan apa yang Anda dapat miliki kompetensinya. Ya, ini case-nya mungkin lain nih Mbak Gita. Jadi itu nanti silakan kira-kira apa diskusinya. Yang jelas 3 bulan ini Anda sudah memotret nih, artinya sudah mengerjakan ya kan apa yang Anda inikan, apa di situ ininya. Memang sebetulnya di situ kalau Anda cermati bidang IT itu ya, itu bisa di mana-mana. Sekarang kalau kurir, coba Anda kaitkan dengan IT, itu bisa. Apa itu kurir itu apa sih sebetulnya? Kurir itu apa sih? Ekspedisi ya, sama dengan ekspedisi ya. Iya Pak, kirim Iya Pak. kan? Ya. Logistik kan itu merupakan salah satu logistik kan? Betul nggak? Betul Pak. Nah, coba Anda kaitkan logistik dengan peran teknologi informasi terhadap logistik. Ketemu nggak kira-kira? Iya. Ketemu. Ayo, muter otak lah. Situ, atau barangkali ya. mengkaji sistem yang udah ada gitu kan, sistem Ya kurir. itu peran IT. Anda kurir itu misalnya kurir apa? Kartu kredit atau apa? Paket Pak. Paket. Terus Ya. kamu pakai motor. Betul. Kamu tahu kan polanya di situ, sirkulasinya, bisnis prosesnya? Tahu kan? Tahu Pak. Nah, di mana kompetensi kamu tentang teknologi informasi untuk bisa menjawab permasalahan yang ada di dalam proses bisnis itu. Kamu rancang, kamu desain, kan gitu ya. Bisa, Mas. Udah kerja berapa lama di situ, masa nggak bisa melakukan, oh harusnya begini nih, dirancang dari sisi IT-nya seperti ini. Begitu, ya. Iya Pak. Oke. Siap, Pak. Logistik itu sekarang lagi tren, ya. Oke, silakan yang lainnya. Terima kasih Pak. Oke, lanjut ke Mbak Istiharoh. Selamat sore Pak, izin bertanya. Ya. Terkait untuk lampiran Pak, itu di lampiran tuh isinya apa aja ya Pak yang wajib dicantumkan? Dan terkait kalau kita membuat sebuah rancangan sistem, apakah hasil dari rancangannya kita taruh di hasil atau kita taruh di lampiran ya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Definisi lampiran adalah merupakan suatu dokumen ya. Dokumen pendukung ya. Tetapi kalau kita tadi berbicara masalah hasil perancangan, ya disampaikannya bukan di situ, tetapi di hasil ya, di hasil. Artinya bahwa apa yang kita lakukan di situ tempatkanlah di hasil. Kan makanya tadi saya tambahkan kan di bab 3 itu ada hasil dan pembahasan. Ya, hasil berarti itulah kegiatan hasil rancangan Anda masuk ke situ. Nah, biasanya nanti bagi kita tolong dijelaskan lebih detail lagi. Biasanya di lampiran itu, nah ini, kamu pasti daftar hadirnya dalam 3 bulan itu berapa yang tidak hadir? Ada WFH, ada WFO? Ada WFH Pak. Nah, jangan masuk semua di situ. Lakukanlah WFO. Coba Anda jujur ya, kalau misalnya Anda tidak masuk, ya lakukan tidak masuk. Kan gitu ya. Nah, kemudian jangan juga daftar hadir ditandatangani sekarang, diborong selama 3 bulan. Harusnya Anda, yang paling dihargai itu adalah lampiran yang lecek, bukan lampiran yang utuh. Tahu yang lecek?
Ya, Nggak tahu, Pak. tapi tidak sobek gitu. Yang itu yang benar-benar kusut tuh. Itu dihargai, itu benar itu namanya. Ayo, nanti kan kelihatan, wah ini saya bilang masih kayak begini kan gitu. Yang benar itu adalah daftar hadir itu selama 1 bulan itu kertasnya itu yang udah rada kusut, artinya sudah banyak dipegang kan karena tiap hari. Nah, justru yang utuh, yang weteh gitu ya, itu nggak bagus. Saya udah lihat, wah ini diborong, bener nggak? Ayo, sekarang aku ya. Teman-teman gimana cara mengisi daftar hadirnya? Tiap Halo? pulang itu aja Pak Oke. kegiatan. Pakai ceklok atau pakai fingerprint? Masih pakai tanda tangan aja sih Pak. Masih pakai Nah, tanda tangan aja, Pak. ada yang pakai fingerprint nggak? Pakai Ada, Pak, fingerprint. ada Pakai fingerprint itu lebih bagus di datanya di print dalam 1 bulan. Keren. Nggak bisa ngebohongin itu. Ya, walaupun masih bisa sih orang IT pasti bisa lah gitu ya. Tetapi paling tidak kalau Anda pakai fingerprint itu dilampirkan, ya kan? Nah, berikutnya nanti ada lampiran di buku itu ada. Silakan Mbak Gita ya. Ya, Pak. Buat yang harus dilampirkan itu, bentar, Foto kegiatan perlu nggak? foto perlu Pak. Nah, itu. Itu ada aktivitas di situ tuh. Ya, tadi kan daftar hadir, kemudian lembar evaluasi, kemudian kartu bimbingan, surat pengantar dan juga surat balasan. Terus ada sertifikat itu terpisah. Udah, Sama foto kegiatan. foto Kegiatan. kegiatan ya. Nah, itu. Tapi harus dikasih keterangan fotonya ya. Sedang Ya. apa Anda di sana gitu ya. Ya. Gitu. Portofolio juga kalau misalnya mengerjakan apa bisa difoto, Iya. dilampirkan atau misalnya diberi tugas Oke. ketik atau apa gitu dilampirkan boleh. Iya. Nah, begini teman-teman, ada satu tambahan. Tahun kemarin atau tahun sebelumnya ada teman kita atau kakak tingkat kalian, dia itu mendapatkan reward atau award dari sebuah perusahaan karena dia mengerjakan sistem. Nah, itu adalah jadi portofolio. Artinya kalau ada kedapatan teman-teman menyelesaikan selama 3 bulan ini, misalnya menyelesaikan programming atau aplikasi nih, tolong saya minta saudara meminta kepada perusahaan atau instansi tersebut keterangan, surat keterangan bahwa telah menyelesaikan aplikasi. Paham? Itu nanti kita akan jadikan yaitu haki. Jadi nama Anda disitulah akan menjadi haki, kita yang urus hakinya. Bayarnya kita yang urus hakinya. Kalau memang ada kedapatan seperti itu. Hanya yang diminta oleh kita itu adalah pertama mungkin manual guide. Misalnya kalau Anda membuat aplikasi, Anda manual guide-nya seperti apa dibikin, screenshot-nya dibikin. Dan surat keterangan dari instansi tersebut bahwa Anda betul-betul menyelesaikan pekerjaan selama 3 bulan. Ya, oke. Ada yang seperti itu barangkali ya? Ya, silakan. Oke, Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Khairul Akmal. Ya Bu, Pak izin bertanya. Itu yang surat pengantar dari kampus itu udah hilang Bu. Apa boleh minta lagi atau gimana? Denda tuh. Tapi kalau surat balasan dari perusahaan ada. Udah difotokopi belum Mas? Yang apanya Bu? Surat pengantarnya? Iya. Enggak Bu. Enggak, jadi dari sini langsung dikasih ke sana. Iya, dan dari di sininya nggak tahu disimpan di mana. Scanan nggak punya? Scanan ada sih. Nggak nyimpen filenya. Ya silahkanlah nanti diselesaikan itu, tapi jangan buru-buru ya barangkali nanti ini karena
itu kesalahan ada di kalian ya itu. Ya, tapi mudah-mudahan bisa inilah. Tapi bukan berarti kita sekarang ini besoknya harus ini enggak. Paling tidak Anda inventarisir dulu lah, silahkan. Oh iya Pak. Iya, kalau Ya. bisa ditanya dulu ke tempat magangnya, bisa nggak difoto dulu atau di-scan dulu pakai HP kan bisa, pinjam dulu sebentar gitu ya. Iya. Itu pertanyaan yang kedua Bu. Iya, Apa tadi ya? Kalau itu laporan magang itu harus berhubungan nanti sama skripsi yang kita buat nggak Bu? Oke. Pertanyaan saya gini. Anda aktif di mata kuliah saya nggak, Mas? Nggak ya kelihatannya ya? Iya, kadang ini Kelihatan nggak aktif ya? Nggak pernah masuk jangan-jangan. Hah? kadang masuknya di tengah-tengah gitu Pak. Ya, jadi gini, pada pertemuan awal saya udah jelaskan bahwa permasalahan yang ada di tempat Anda sekarang, permasalahan ya, silahkan Anda observer, silahkan Anda amati, ketika ada satu problem dan di situ ada gap, maka Anda bisa mengusulkan atau bisa mengajukan untuk bahan penelitian. Ya. Oleh karena itu saya wanti-wanti di bulan pertama waktu itu masih ingat, saudara harus sudah punya problem di situ. Sehingga pada saat Anda laporan, itu Anda tinggal bercerita daripada problem, mengungkapkan fakta, dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan diselesaikan dalam suatu penelitian di laporan skripsi. Begitu, Mas. Apa bedanya? Kalau di skripsi itu kita akan dicari bagaimana riset kita dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kalau di situ ya di laporan magang itu tidak menyelesaikan masalah itu artinya apa adanya di sana. Apa yang Anda kerjakan ya, bukan memberikan sebuah solusinya seperti apa. Lebih ininya adalah kepada apa yang digambarkan di dalam aktivitas di sana. Tetapi problem itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa diangkat. Kenapa? Barangkali nanti kita harus kerja 2 kali. Ketika saya ngangkat topik yang itu, waduh, ternyata ketinggalan, balik lagi ke situ gitu. Ya, yang paling enak memang begitu. Makanya yang benar nanti laporannya, wah ini saya nih laporan ini untuk nanti bahan skripsi. Gitu, diperkuat aja nantinya gitu. Ya, baik Pak. Ya. Ini yang ketiga boleh Pak? Silakan. Itu kan minggu depan udah mulai nyusun bab 1. Nah, nanti itu pembimbingnya sudah disediakan di kampus atau kita cari pembimbing di kampusnya Pak? Oke. Gini, bahkan saya menyusun bab 1 itu sudah disuruh dari bulan pertama dulu. Ya. Jadi saya udah jelaskan bahwa Anda tidak usah nunggu dulu bab 1 itu bisa dikerjakan. Apa masalahnya kalau sudah ada ketemu kan gitu. Nah, oleh karena itu, sekarang apalagi sudah ada panduan, silakan ditulis bab 1. Kemudian nanti ketika masuk ke pembimbing, sudah ada pengumuman, sudah siap. Jangan dulu nunggu suruh pembimbing. Karena belum ada pembimbing itu sudah disuruh, Anda silakan sudah bisa menyusun bab 1, bahkan dari bulan pertama itu juga kalau misalnya sudah bisa. Karena di bab 1 itu adalah paling tidak ada latar belakang. Paham ya? Jadi yang paling penting itu adalah sekarang apakah Anda menguasai tentang tadi, saya mau apa tadi tuh misalnya paket ya. Nah, ada di situ tuliskan tentang masalah logistik gitu ya. Misalnya begitu. Silakan Mas. Ya, makasih Pak. Ya.
Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung open mic saja. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya anggap semuanya sudah jelas, teman-teman sudah mengerti ya. Oke, kita ada 2 pertanyaan lagi Pak Dian. Ya, Ya, bisa ya? Oke, bisa. satu ini. Mas Taulani jadi bertanya? Iya, Bu. Oke, 2 pertanyaan lagi, Mas Taulani sama Ali Yusri. Mangga Mas Taulani. Mau tanya Bu, untuk teknis pembagian pembimbing dari kampus itu bagaimana ya? Oke, teknisnya nanti kita umumkan seperti biasa, teman-teman bisa ketahui pembimbingnya melalui pengumuman di website TI. Dan insya Oke, Allah terima minggu ini kasih. teman-teman sudah tahu pembimbingnya siapa. Iya Bu, terima kasih. Oke, saya tegaskan, pembimbing itu nanti ditetapkan berdasarkan surat tugas dari lembaga. Kemudian Kaprodi itu nanti mengkonfirmasi bahwa misalnya saya pembimbingannya adalah ada 5 orang, si A, si B, si C, si D, si E. Nah kemudian nanti si pembimbing itu sudah tahu. Oleh karena itu mungkin saya mengingatkan lagi ke Ibu Gita, dikonfirmasi pembimbing sebelum kepada mahasiswa. Nah, untuk teknisnya itu adalah silakan saudara proaktif dengan pembimbing. Bila perlu, kalau nanti itu adalah ada kelompok ya, ada yang pembimbing yang sama, dibikin WA grupnya supaya terjadi komunikasi. Kadang-kadang saya selaku pembimbing, kalau misalnya ngebimbing 5 orang, hanya satu persatu gitu ya, kadang-kadang tidak efisien. Jadi bikinlah inisiatif. Lalu disitulah komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya adalah biasanya kalau saya nih lakukan Zoom dulu. Nah, kemudian si pembimbing sudah tahu nih capaian target tadi yang tabel bab 1 kapan, bab 2 kapan itu Bu Gita mungkin di situ harus tahu. Supaya apa? Mahasiswa juga oh iya targetnya tanggal sekian. Nah, kemudian komitmenlah kalau sudah dijadwal dengan prodi oleh prodi biasanya dijadwal misalnya setiap hari apa, tolong ikuti. Itu ya. Jadi misalnya hari Senin jam 10 bimbingan nih. Anda ngikutin, tidak boleh ada yang tidak mengikuti satu pun. Kalau 5 orang harus 5 orang, 10 orang gitu. Nah, kesepakatan waktu itulah yang harus saudara lakukan. Nah, kalau ada yang tidak bisa ya dalam 1 minggu ini cari waktu yang lain. Tapi kita harapkan sesuai dengan jadwal yang telah tetapkan. Begitu Bu, mungkin tambahan dari saya dan teman-teman mahasiswa, tolong sekali lagi nih permasalahan yang terkadang ada itu adalah ketidaktepatan waktu pelaporan. Itu banyak sekali aspeknya. Dari mulai kekompakan, kemudian ketidak ketemu dengan pembimbing, dan yang paling lucu lagi adalah Anda itu hari-harinya apa? Hari-hari itu udah sama pembimbing juga mungkin lupa, Andanya tidak proaktif, sehingga ketika ditagih oleh si prodi harus begini-begini, Anda merasa wah kenapa ini begini-begini. Nah, karena ini udah jelas harusnya, ya. Ini adalah salah satu targetnya. Anda harus punya target itu kapan tuh targetnya. Begitu Mas, Mbak ya. Oke, Pak Dian. Sudah cukup Mas Taulani? Ya Bu, sudah. Terima kasih. Oke, tadi ada satu lagi dari Ali Yusri. Nggak jadi Bu, soalnya pertanyaannya tadi sama kayak Taulani. Oke, berarti sudah cukup ya. Ya Bu. Oke, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir tadi, saya cukupkan kegiatan sosialisasi penulisan laporan magang
Begita, ya. gini, mungkin tadi saya tegaskan lagi, apabila ada kendala di masalah pembimbingan setelah ini, tolong Anda segera report ya, teman-teman kasih tahu ke prodi supaya kita bisa antisipasi permasalahannya. Karena tidak sedikit juga ada permasalahan misalnya pembimbing dan seterusnya Anda tidak segera lapor. Dan berikutnya nih yang saya titipkan lagi, jangan sekali-kali Anda meminta jasa atau minta tolong jasa untuk masalah nulis dan seterusnya, dan tidak boleh ada yang namanya tindakan-tindakan yang tidak baik, yaitu disebutnya tuh apa ya? Lupa saya tuh. Plagiat. Bukan. Plagiat itu iya. Joki, Pak, joki. Berikutnya apa lagi? Yang memberi itu apa sih disebutnya? Calo. Bukan. Supplier, Pak. Supplier. Terus apa lagi? Aduh, lupa saya tuh ya. Jasa apa jasa? Bukan. Istilahnya tuh apa ya? Istilahnya tuh bukan. Itu mah terlalu porno itu. Apa ya? Nyogok, Pak, nyogok. Ngecit. Ya pokoknya gitu lah, Pak. Nyogok, Aduh, Pak. saya tuh lupa ya. Lupa nih kalau lagi banyak ini. Hah? Ayo diingat lagi, ayo. Ya, duh. Bapak jangan diinget-inget. Maklar. Hah? Maghrib, Pak, maghrib. Ya, pokoknya hal-hal seperti itu saya titip sekali lagi, janganlah. Ya, artinya ketahuan dua-duanya urusannya dengan saya, pokoknya gitu ya. Jadi ini sangat saya prihatin kalau misalnya masih mendengar yang seperti itu. Oleh karena itu, kalian itu coba berkarya sendiri, melakukan itu adalah sendiri, itu yang terbaik. Ya, begitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih ya Pak Ya. Dian atas waktu dan penjelasannya. Oke, teman-teman, sudah cukup. Dengan demikian, saya akhiri kegiatan sosialisasi penulisan laporan magang untuk teman-teman semester 7 angkatan 2018 Prodi Teknik Informatika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dian atas waktunya dan juga pada teman-teman yang sudah mengikuti pengarahan dari kami dengan baik. Jangan lupa teman-teman absen, linknya ada di kolom chat. Ya, saya tutup kegiatan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.